Jadi hari ini ada dua saksi, satu saksi yang kemarin, saksi ahli sekaligus saksi fakta yang membuat visum. Jadi dua-duanya ini adalah yang membuat visum. Jadi yang satu membuat visum tahun 2018, yang satu membuat visum 2019. Dari keterangan saksi yang kemarin yang sekarang datang lagi, yang visum 2019 membawa bukti rekam medis yang sudah diambil oleh kejaksaan. Nah, di dalam rekam medis itu terlihat catatan-catatan dan sebagainya yang membuktikan bahwa kan isinya benar, kira-kira begitulah. Karena kan ada koreksi tuh, yang 2019 kan ada dua visum, itu yang bukaan robekan ke angka 13 dan 69 sampai dasar itu. Nah, ternyata dari situ kemudian ada juga foto organ intim daripada korban. Nah, menjadi perdebatan kita adalah karena saksi korban waktu bersaksi kami tanya itu tidak pernah difoto, ya. Tetapi saksi ahli tadi mengatakan bahwa sudah izin untuk foto, itu satu. Tapi biarkan nanti itu menjadi catatan karena kan rekaman saksi korban kan ada. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menentukan produk foto itu memang betul milik yang bersangkutan. Saya minta filenya, karena itu hanya printan aja. Langsung dikatakan filenya dihapus. Saya bilang ini ada nomor HP-nya Samsung S10. Saya minta udah HP-nya saja. Kita akan datangkan ahli digital forensik untuk membuka data itu benar nggak. Foto itu diambil di waktu yang sama dengan waktu di visum. Dia katakan hilang. Jadi susah kita mengejar alasan lupa dan hilang. Dihapus, pertama lupa, dihapus, hilang. Nah, ini membuat kita kesulitan untuk membuat memverifikasi apakah validitas rekam medik ini memang baru dibuat atau memang sudah lama, ya. Kemudian foto yang organ intim itu apakah milik yang bersangkutan atau milik orang lain atau memang diambil pada saat itu atau setelah itu. Yang pasti saksi korban di depan persidangan mengatakan tidak pernah diambil fotonya. Itu saya sudah tanya lebih awal sebelum saksi ini akan hadir. Berarti jadi itu sinkron, Bang, ya? Itu tidak sinkron antara korban dan keterangan. Ya, artinya tidak sinkron dia. Nah, tapi apapun itu kita hargai sebagai sebuah bukti. Nah, saksi yang kedua ini validitas soal visum tahun 2018. Saya tanya, bagaimana SOP untuk membuat visum? Pertama harus ada korban yang melapor ke polisi. Kemudian polisi membuat surat dan sebagainya. Nah, korban ini kan melapor 2019. Oktober 2019. Visumnya itu Agustus 2018. Jadi setahun lebih awal visumnya dibandingkan korbannya melapor. Jadi ini menjadi perdebatan ini. Tapi alasannya karena polisi yang membawakan itu. Jadi dokter oke lah. Dokter tidak ngerti secara teknis laporan polisi. Tetapi secara pro justisia bahwa korban itu adalah baru divisum setelah dia melapor. Karena rujukannya kan ada pro justisia. Nah, tetapi ini setahun sebelum itu. Jadi ini yang kita temukan. Dan saya katakan kepada saksi ahli yang visum 2019, jangan dong dikit-dikit langsung lupa, nggak ingat, kemudian dihapus, hilang. Itu kan cara-cara penghilangan jejak yang tidak bagus, yang menandakan kasus ini seakan sangat kuat rekayasanya gitu loh. Saya kira itu yang bisa saya dapatkan untuk kita dapatkan tadi di sidang. Dalam perspektif yang berbeda, ya. Mungkin JPU karena kemarin visumnya dianggap lemah, sekarang ada rekam medik dianggap lebih kuat, kan begitu. Tapi rekam mediknya ini pun kita kan tidak tahu kapan ditulis. Orang yang bikin dia ini ketika kita konfirmasi silangkan, yang paling gampang kita silangkan kan foto organ intim itu karena dia pakai HP. Berarti kita bisa lacak jejaknya kan. Ketika kita mau lacak jejaknya, dia bilang filenya udah kami hapus. Oke, hapus, oke lah. Oke, kalau itu HP-nya bawa sini, bawa ke sidang. Kita akan datangkan ahli digital forensik. Dia bilang HP-nya juga hilang. Ya sudah, kalau udah begitu kan sempurnalah penghilangan jejak semuanya kan. Ini yang kami dapatkan. Gitu. Dan standarisasi, saya tanya standarisasi visum itu memang harus dengan foto. Itu tidak ada. Itu inisiatif daripada
masing-masing. Bang, menurut penilaian jenengan berarti lemah ya pembuktian dari beberapa. Nah, silakan dinilai ya. Artinya visum itu kan alat bukti surat ya. Visum itu alat bukti surat, sehingga kalau alat bukti suratnya tidak memenuhi asas validitas, biasanya menurut saksi hukum pidana kemarin mengatakan itu harus diabaikan. Karena tidak hanya bentuk formal surat aja, tapi prosesnya juga jadi masalah. Coba kita kan tidak tahu ada foto organ intim siapa, kan harus kita cek. Oke, kalau gitu di tanggal ini dia diperiksa, di HP-nya kan ada rekamnya. Oke, dihapus, udah kita ikuti hapus, mana HP-nya, hilang. Nah kalau sudah ngomong begitu kan, masa harus kita kejar, lapor polisi nggak hilang HP-nya kan, jadi lucu juga. Bang, Jadi udahlah, mau rekayasa kayak apa saya bilang. Ya, Bang? Rekam medik berarti kopi dari kopi berarti? Enggak, artinya datanya seperti itu, pembuatan datanya seperti itu. Sampai saya bilang, tadi saksi ahli yang satunya mengatakan kami ini berada di dalam sumpah jabatan. Tidak mungkin kami melanggar. Saya bilang, banyak orang bersumpah, tapi juga hasilnya rekayasa. Otopsi di Jakarta kayak apa? Sumpah jabatan juga, hasilnya kan melanggar juga. Dan ini ya jangan kental sekali rekayasanya. Masa semua dokumen jadi hilang ketika mau dikonfirmasi? Bang, proses medis seperti itu dengan menggunakan foto HP itu memang diperkenankan? Itu tidak ada dalam standar. Saya tanya standar visum di ID ada nggak? Nggak ada. Itu inisiatif daripada masing-masing dokter. Tapi dokter yang pertama ya yang 2018 dia tidak pakai foto. Saya tanya nggak pakai foto. Ya dokter yang bikin visum 2 kali ini yang pakai foto. Tetapi korbannya mengaku tidak pernah difoto. Itu masalah, ya kita kejar. Itu foto itu, organ intimnya siapa? Kita kan penasaran juga kan. Tapi katanya filenya dihapus, HP-nya hilang, ya dan lain sebagainya lah. Ya itulah potret beliau. Sampai sidang 15 ini Mbak, yang merasa jadi korban itu berapa orang benarnya? Yang di dakwaan hanya 1. Dakwaan 1. Bang, kalau saksi adik caci yang besok dihadirkan ada berapa dan siapa itu? Itu ada 6 sebenarnya. Ada 6, tetapi tadi JPU mengatakan sudah dipanggil, tidak datang. Tapi kita lihat juga, tanya manggil lewat apa? Lewat pos. Manggilnya lewat pos. Nah, kita benar nggaknya kan kita belum tahu. Agak ogah-ogahan juga JPU manggil. Katanya yang dihadirkan dari kuasa Dari dalam dakwaan. Jadi di dalam BAP itu sudah diperiksa oleh polisi. Nah mereka ini ada namanya disebutkan di dalam dakwaan. Nah itu yang kita kejar. Ini nama orang disebutkan di dalam dakwaan dalam sebuah rangkaian peristiwa yang melahirkan peristiwa pidana. Saya tanya, orang ini hadirkan dong. Kok nggak dihadirkan? Mestinya JPU bersemangat menghadirkan ini. Mestinya. Karena kan menyempurnakan cerita kan. Tapi tadi dari JPU sudah selesai kan 16 saksi. Kalau dari JPU dan sekarang sudah gilirannya Pak Gede atau tim kuasa hukum untuk 15 saksi adik. Aturannya itu adalah apabila dia ada di dalam BAP, maka kewajiban JPU untuk menghadirkan atas permintaan kita. Tapi permintaan kita pun dasarnya jelas. Nama orang itu disebutkan di dalam dakwaan. Teman-teman bacalah di dalam dakwaan peristiwa yang kedua. Kan ada nama disebut itu. Nama itu nggak pernah dihadirkan. Kan aneh, saksi fakta tidak dihadirkan, saksi gosip banyak-banyak pakai baju LPSK. Ini apa gitu loh. Saya juga jujur aja saya komplain juga sama LPSK. LPSK segitu banyak dipakein seragam, semua testimonium diaudit tuh. Kemudian ada saksi fakta tidak dia urus. Kemudian ada staf ahlinya ikut-ikut bikin podcast menyerang klien kami. Ini LPSK sebagai apa gitu loh. Mau lembaga negara untuk melindungi saksi korban atau mau ikut membuat peradilan opini gitu loh. Itu saya juga sudah ada teman komisaris sana saya komplain juga. Bang, kok begitu gitu loh. Misalnya dari pihak JPU kan merasa cukup untuk menghadirkan saksi dan dari nama yang ada dalam dakwaan tidak dihadirkan kan. Ya, ada upaya enggak jenengan untuk menghadirkan ini? Ya artinya itu harus di drop peristiwa itu. Berarti JPU sendiri tidak yakin dengan peristiwa itu kan. Dia nyebut nama orang terlibat di dalam proses itu. Ini orang mau diperkosa. Ini ngaku dia dapat WA ancaman. Katanya ada si A dengar melihat WA itu. Ini tidak dihadirkan. Lalu dari si A ini kemudian dia minta tolong temannya mengantarkan korban ke lokasi. Ini tidak dipanggil juga. Nah lalu orang yang mengantarkan ini menemukan kepada C. Si C ini juga nggak dipanggil.
Terus bagaimana kita menceritakan peristiwa itu fakta gitu loh. Itu masalahnya, makanya akhirnya hakim meminta itu dihadirkan. Itu kan logika sederhana. Kecuali JPU yakin itu drop saja peristiwa yang kedua. Kalau JPU mendrop peristiwa kedua, kami nggak perlukan itu. Tapi karena JPU ngotot bahwa peristiwa itu ada, hadirkan dong orangnya. Masa orang yang terlibat itu dia tidak dihadirkan? Lalu orang yang mendengar cerita-cerita itu, yang istilah modernnya saksi gosip itu dihadirkan, kan lucu. Itu Berarti aja sih. Kamis nanti ada charge dari terdakwa Yang ada di dalam BAP, oh berarti bukan bukan yang kami hadirkan. Kami mungkin Senin baru menghadirkan saksi yang dari kami. berapa jumlahnya berapa Kami mungkin bisa 15 atau 20 orang. Tapi lebih cepat lah. Dan itu Karena juga kan santri menceritakan juga, pengalaman peristiwa itu kan, yang tahu-tahu peristiwa itu. ya bang, dari 15 itu juga Mungkin santri 15-20 juga, orang. santri juga saksi yang meringankan. Macam-macam lah. Macam-macam. Macam-macam lah. hubungan sama saksi korban atau sama terdakwa apa Mas? Yang Apanya? 15 sampai 20 Oh, nanti kan kita hadirkan, nanti kita tahulah. Yang penting menceritakan peristiwa itu, menjawab peristiwa dakwaan. Jadi gini loh, ini kalau kita bicara kasus di sini, itu dakwaannya apa? Kan ada kronologis tuh.